Hai semuanya, balik lagi di Pakanam. Jadi buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan nama aku Mega. Dan buat kamu yang udah subscribe ke channel ini, pertama-tama terima kasih banyak. Yang kedua adalah selamat datang kembali. Nah jadi di video ini aku bakal ngebahas gimana sih caranya aku ngedit video untuk YouTube dari awal sampai akhir. Jadi bener-bener step by step akan aku kupas tuntas di video ini. Makanya nonton terus sampai habis. Nah poin pertama yang akan aku bahas adalah software. Nah, software untuk editing yang aku pakai dari awal aku bikin video YouTube itu kayak tahun 2014 atau 2015 itu aku selalu pakai Adobe Premiere Pro. Nah, sebenarnya banyak banget software-software lain yang bisa kamu pakai kalau misalnya kamu mau coba untuk ngedit video untuk YouTube ataupun untuk sosial media lainnya atau mungkin untuk koleksi pribadi ya. Jadi, salah satunya adalah Final Cut Pro, ada juga iMovie, ada juga yang malah pakai handphone aja. Jadi emang software tuh banyak banget, cuman dari awal itu emang aku pakainya Adobe Premiere Pro. Mungkin suatu saat nanti pengen belajar pakai Final Cut Pro, tapi untuk saat ini masih setia kepada Adobe Premiere Pro. Nah yang kedua adalah gear apa aja yang aku pakai untuk pembuatan video di YouTube. Jadi aku punya dua kamera sebenarnya. Kamera yang pertama adalah yang lagi aku pakai sekarang. Ini adalah Sony Alpha 6300 dan lensanya itu 23 mm. Nah untuk kamera yang Sony Alpha 6300 ini biasanya aku pakainya untuk tipe video yang statis kayak gini. Misalnya aku cuma duduk di depan kamera sambil ngobrol atau juga misalnya chill vlog, karena aku juga sering bikin chill vlog. Nah biasanya aku pakai yang Sony Alpha karena memang kalau misalnya dia dipakai untuk vlog atau tipe-tipe video yang rada dinamis tapi tanpa stabilizer itu hasilnya lumayan shaky, jadi aku kayak kurang suka gitu. Nah tapi kualitasnya memang bagus kalau dibandingkan dengan kameraku yang satunya lagi. Nah kameraku yang kedua adalah Canon G7X Mark II. Itu aku dedikasikan khusus untuk vlog memang karena dia tuh ringan, enak dibawa kemana-mana, terus stabil banget gambarnya, warnanya juga bagus. Abis itu dia tuh yang paling aku suka adalah karena si layarnya bisa di flip gitu, jadi misalnya bisa langsung kelihatan oh ini kita fokus nggak sih atau kita nih on frame nggak sih, jadi lebih gampang gitu ngontrolnya. Tapi untuk kualitas memang nggak sebagus yang Sony Alpha 6300 ini. Nah untuk lighting sendiri, kalau misalnya cuaca lagi cerah kayak sekarang aku cuma pakai natural light, tapi kalau misalnya cahayanya udah mulai rada-rada gelap, itu aku tambahin pakai lighting dari Newer namanya. Aku belinya di Amazon. Nah untuk tipenya apa, kan aku tulis di layar ini karena aku juga nggak begitu hafal, atau aku akan list di description box gitu. Jadi semua hal yang akan aku sebutkan di video ini akan aku list di description box. Kalau kamu mau cari informasi lebih lanjut, jadi lebih enak tinggal copy paste aja gitu ke Google. Atau kalau misalnya masih ada linknya, akan aku coba masukin linknya juga. Nah lalu gear yang selanjutnya adalah mikrofon. Ini yang sekarang aku lagi pakai, ini kelihatan mikrofonnya. Aku juga beli di Amazon ini, mereknya dari Vivine, nggak tahu bacanya Vivine atau Vivine ya, pokoknya ini salah satu yang lumayan murah juga, yang basic aja, bukan yang biasanya yang terkenal kan Rode dan segala macam. Jadi ini emang aku beli karena emang budgetnya waktu itu lagi mepet, tapi butuh banget mikrofon gitu untuk menambah kualitas video lah istilahnya. Jadi mikrofon ini ujungnya tuh USB gitu, jadi bisa dicolok ke laptop, tapi sayangnya dia nggak bisa dicolok langsung ke kamera atau ke handphone. Jadi memang ini untuk tipe-tipe video yang statis kayak gini aja gitu. Tapi emang so far ini banget sih, udah memuaskan banget kualitasnya ya. Dan untuk podcast juga bagus gitu. Jadi karena aku punya podcast, kalau misalnya kamu belum tahu aku punya podcast, bisa langsung cek di description box di bawah, ada linknya juga. Itu aku bikin podcast sama suamiku dan kita berdua pakai mikrofon ini, dan so far so good. Nah poin yang ketiga, ini kita udah masuk ke ranah estetik yang akan aku bahas. Yang pertama adalah font. Jadi aku adalah tipe orang yang belum bisa konsisten dalam memilih font. Biasanya kan orang untuk branding nih, pokoknya aku cuma pengen pakai font ini dan font ini dijadiin satu, terus habis itu nggak ngelirik font lain. Nah, kalau aku sendiri masih pengen banget explore font-font yang tersedia di internet sana ya kan. Jadi pokoknya font-font yang sering aku pakai tuh kebanyakan antara yang simple atau yang vintage atau yang retro atau yang bentuknya memang lucu-lucu. Nah, berikut adalah font-font yang lagi seneng banget aku pakai akhir-akhir ini. Yang pertama ada Circular STD, itu clean semuanya, apalagi yang italic, aku paling suka pakai yang italic. Yang kedua adalah Rosboro CF, yang ketiga adalah TAN Ashford, dan yang keempat adalah Libre Baskerville. Poin yang selanjutnya adalah proses. Gimana sih proses dari awal sampai akhir editing video. Ini yang
biasanya aku lakukan selama beberapa tahun belakangan ini. Yang pertama itu setelah filming, semua data entah itu audio atau video itu aku masukin ke dalam hard disk. Jadi nggak ada yang aku tinggal di laptop, karena laptopku ini memorinya nggak terlalu banyak. Jadi biar nggak lemot dan lain sebagainya, semua data langsung aku masukin ke hard disk. Dan yang paling penting adalah sediakan folder khusus dedikasi untuk video yang lagi kamu bikin. Misalnya kamu lagi bikin video untuk fashion tips summer 2021. Nah, itu kamu masukin tuh dalam folder tersendiri semua video, semua audio dan lain sebagainya. Jadi nggak tercecer gitu. Nah, ini juga berguna kalau misalnya kamu sering throwback gitu. Misalnya di video yang baru, kamu ngebahas video yang lama terus kamu mau ngasih tahu cuplikan-cuplikan video yang lama. Nah, enaknya kalau misalnya semua udah rapih kan kamu carinya juga enak gitu. Jadi nggak makan waktu lama untuk menemukan file yang kamu inginkan gitu. Nah, setelah semuanya masuk ke hard disk, ini opsional ya, kamu bisa backup itu semua biar in case tiba-tiba entah hard disknya rusak atau datanya hilang, jadi kamu punya backup lagi. Nah, step selanjutnya adalah tentu saja buka Adobe Premiere Pro, karena kita akan masuk ke proses editing. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah tentu saja bikin project baru, namanya juga yang rapi, biar nanti juga bisa ditemukannya dengan gampang gitu ya. Nah, semua file audio dan video dan animasi segala macam yang kamu butuhkan di video ini sekarang masukin ke Adobe Premiere Pro semuanya. Nah, setelah semua data itu masuk ke Adobe Premiere Pro, langkah selanjutnya adalah ngatur timeline untuk video itu sendiri. Nah, dengan cara aku bikin timeline baru tuh di Adobe Premiere Pro, terus aku susunlah videonya sebelum aku cut, sebelum apa-apain, aku susun sesuai dengan urutan muncul di video tersebut gitu. Jadi, asal drag and drop aja di timeline Adobe Premiere Pro biar tahu kira-kira secara garis besar tuh timeline-nya bakal kayak gimana sebelum semuanya di-cut atau dimodifikasi lah istilahnya. Nah, proses selanjutnya setelah timeline-nya udah mantep nih ya, tinggal di-cut-cut aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah videonya udah di-cut-cut sesuai dengan kebutuhan, biasanya langkah selanjutnya adalah kalau misalnya tipe videonya kayak gini nih, statis di depan kamera kayak gini, akhir-akhir ini aku lagi suka banget masukin b-roll dan juga animasi-animasi gitu di video-videoku. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk masukin b-roll itu. Kalau misalnya aku mau mencoba mendefinisikan apa sih sebenarnya b-roll, b-roll tuh kayak footage atau cuplikan-cuplikan video yang memang tepat dan sesuai dengan tema yang sedang dibicarakan saat itu. Misalnya nih ya, di video aku lagi ngomongin tentang time management, terus aku lagi ngebahas, ya jadi untuk time management aku lagi suka banget nih pakai aplikasi A, B, dan C. Nah, nanti di layar kaca itu kamu nggak cuma ngeliat mukaku aja, tapi kamu akan ngelihat mungkin cuplikan dari merek aplikasi tersebut atau screen recording aku pakai aplikasi tersebut dan lain sebagainya. Jadi memang footage yang dibikinnya ekstra untuk memperkuat atau memperindah visualisasi dari tema yang lagi aku jelasin. Nah, untuk b-roll sendiri biasanya antara aku ambil sendiri pakai kamera ekstra gitu ya, atau aku ambil dari stok video lama. Nah, ini pentingnya memanage folder-folder itu biar kalau lagi dibutuhkan kayak gini tuh bisa cepet gitu ya nemunya. Dan yang ketiga aku biasanya ngambil dari stok Canva. Ini nggak disponsori oleh Canva atau apapun, tapi buat kamu content creator, menurut aku worth it banget kalau misalnya investasi ke Canva Pro, karena itu memang banyak banget template kan, dari Instastory, Instagram post, YouTube banner, segala macam hal tuh ada gitu ya di Canva. Dan stok fotonya dan stok videonya yang kita bisa pakai juga banyak banget, dan ini super helpful ketika aku lagi mau menaikkan kualitas atau estetika dari video-video yang aku bikin. Jadi emang worth it banget kalau misalnya kamu langganan Canva Pro. Nah, akhir-akhir ini lagi seneng banget bikin kayak tulisan-tulisan lucu atau animasi-animasi lucu untuk video-videoku. Nah, itu bikinnya juga dari Canva atau dari Procreate, tergantung mood saat itu. Tapi lagi berusaha untuk pakai Procreate juga sih, terus ngebagusin tipografi dan lain sebagainya. Jadi tuh next goal adalah belajar tipografi. Tapi untuk saat ini sebagian besar aku bikinnya di Canva. Nah, video tentu saja tidak lengkap tanpa musik ya kan, atau background musik. Nah, biasanya untuk musik tuh aku carinya ya tentu saja yang copyright free ya kan, karena berusaha untuk hemat, karena YouTube-nya kan belum terlalu berkembang pesat ya, jadi pemasukannya juga belum begitu banyak. Jadi kalau bisa musiknya yang copyright free biar gak takut gak bisa monetisasi video karena dapat copyright strike gitu kan. Nah, untuk musik sendiri yang paling aku suka pakai adalah YouTube Audio Library, terutama kalau misalnya lagu-lagu klasik gitu, karena aku suka
pakai lagu-lagu klasik untuk chill vlog. Nah, ada juga channel yang lagi aku suka nih, Luke Rambo namanya. Semua linknya akan aku tulis di bawah ya. Itu lagi aku seneng banget pakai lagu-lagunya karena dia memang channel yang mendedikasikan lagu-lagu yang dia bikin untuk para YouTuber gitu. Jadi bisa dipakai secara gratis. Selain itu juga sebenarnya banyak banget channel-channel sesuai dengan sesuai dengan selera masing-masing lah ya. Bisa langsung cari chill vibe, copyright free music atau lain sebagainya, atau French music. Sebenarnya banyak banget, tapi jangan lupa tambahin tulisan copyright free biar yang keluar pun insya Allah yang copyright free gitu. Jadi coba lebih teliti aja sih sebenarnya. Nah, abis semuanya udah kelar nih, musik udah ada, timeline udah mantep, animasi udah di tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah warna. Ini adalah salah satu hal yang paling aku suka, yaitu adalah mainin warna. Nah, kalau kamu ngikutin perjalanan YouTubeku dari awal sampai sekarang ya, yang bisa kamu lihat adalah aku konsisten mencoba warna baru. Nah, jadi untuk warna biasanya aku langsung edit atau ngutak-ngatik di Adobe Premiere Pro-nya. Misalnya kayak sambil nonton video tutorial YouTube atau aku belajar dulu terus aku coba-coba di Adobe Premiere Pro. Nah, memang agak lebih sulit dibandingkan ngedit warna untuk foto ya kan. Nah, belum lama ini aku nemuin satu software yang dia tuh bisa ngubah preset dari Adobe Lightroom ke Adobe Premiere Pro. Kalau di Adobe Premiere Pro tuh namanya LUTS, tapi LUTS, tapi itu basically sama aja kayak preset di Lightroom. Nah, enaknya karena aku udah lumayan punya banyak filter di Lightroom, aku bisa mengekspor itu atau mentransformasi itu menjadi LUTS ini. Dan cara makainya juga mudah banget, tinggal ngikutin aja di website-nya juga ada cara pemakaiannya, dan itu juga one time purchase only, jadi nggak ada kayak subscription atau apapun itu, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nah, gimana sih caranya ngubah warna di Adobe Lightroom? Nah, biasanya aku tuh pakai namanya adjustment layers. Itu adjustment layer tuh misalnya kayak di video kamu kayak ngasih layer tambahan di atasnya, jadi kamu bisa ngutak-ngatik warna yang di adjustment layers itu tanpa harus mengubah informasi warna yang datang bersama video gitu. Jadi lebih rapih lah istilahnya. Nah, biasanya aku pakai 3 adjustment layers. 2 adjustment layers pertama itu untuk LUTs yang aku pakai untuk video saat itu, karena akhir-akhir ini lagi seneng banget mengkombinasi 2 LUT sekaligus gitu. Nah, yang ketiga itu kayak semacam cadangan aja sih, in case aku butuh ngubah sesuatu tapi aku nggak mau ngerusak settingan dari LUT yang udah aku pakai. Nggak harus, ini optional aja, cuman ini yang lagi aku jalani akhir-akhir ini. Nah, untuk warna sendiri aku lagi suka banget bikin-bikinnya vibrant tapi muted, nggak terlalu kontras gitu, nggak terlalu tinggi kontrasnya, dan exposure juga nggak terlalu tinggi, cuman lebih vibrant aja gitu. Nah, untuk durasi sendiri, biasanya aku ngedit video itu totalnya bisa 4-6 jam atau bahkan lebih tergantung dari tipe videonya. Sebenarnya yang lama ngeditnya malah kalau misalnya aku ngomong di depan kamera kayak gini, karena aku biasanya mau ngasih b-roll, itu kan milih-milih lagi, sortir. Terus habis itu animasi-animasinya, tulisan-tulisannya, biar atensi kalian tuh tetap ada di video ini gitu, nggak lari kemana-mana gitu. Jadi di catch pakai animasi atau b-roll dan lain sebagainya. Nah, untuk vlog sendiri biasanya rada lebih gampang karena nggak begitu banyak animasi ataupun tulisan-tulisan yang harus ditambahkan gitu. Nah, tapi memang proses pembuatannya memang lebih lama untuk vlog ya, karena kan kadang nggak cuma sehari, bisa jadi 2 hari dan lain sebagainya. Tapi biasanya aku mecah 3-6 jam ini ke 2 hari atau 3 hari. Biasanya hari pertama tuh aku ngurusin yang kayak misalnya masukin ke folder, habis itu bikin project baru, terus aku sinkronin audio dan video, terus aku cut itu biasanya di hari pertama. Nah, di hari kedua itu biasanya aku masuk ke yang hal-hal yang kreatif. Jadi aku tuh udah duduk di depan laptop tuh udah dengan persiapan mental, oke, hari ini aku mau ngebuat sesuatu yang kreatif. Jadi aku buka Canva, aku ambil iPad, buka Procreate dan lain sebagainya. Jadi emang mentally itu udah siap untuk bikin sesuatu yang kreatif. Dan gak dipaksain semua dalam 1 hari karena bisa mumet. Jadi ujung-ujungnya jadi udah deh selesai aja gitu. Itu kan yang sesuatu yang sayang gitu ya. Nah, itu dia kenapa aku biasanya mecah jadi beberapa hari gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai semua, tentu saja tinggal diekspor. Ya, biasanya itu aku pakai yang tipe H.264, habis itu yang YouTube 1080p. Yang terakhir, kalau misalnya semua video udah selesai, udah tinggal dipublish, tinggal diupload, tentu saja masih ada satu yang kurang, yaitu adalah thumbnail. Untuk thumbnail sendiri, aku juga pakai Canva. Antara aku screenshot
dari video yang udah aku edit, atau juga memang aku ada dedikasi khusus gitu ya untuk foto hanya untuk thumbnail. Berusaha agar thumbnailnya itu keren, kece, dan lucu, estetik, dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini kayaknya udah berbulan-bulan memang hanya pakai Canva aja karena nggak punya Photoshop dan belum belajar juga. Enaknya pakai Canva tuh jadi kayak lebih mudah aja gitu untuk makainya dan gak terlalu ribet. Apalagi kalau misalnya kamu punya Canva Pro, itu kamu bisa bisa ngapa-ngapain aja di Canva. Sayangnya nggak disponsori, jadi aku nggak ada kayak pakai code aku ya untuk 10% diskon gitu, nggak ada sayangnya. Jadi jadi aku cuma bisa kasih review aja. Nah, jadi itu dia step by step dari awal sampai akhir gimana caranya aku ngedit video untuk YouTube. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka tipe-tipe video kayak gini. Aku juga banyak banget video tentang lifestyle, daily vlog, chill vlog, pokoknya hal-hal yang emang aku suka bikin gitu ya. Bisa langsung cek playlist-playlistku atau juga cek channelku. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!